surga pada siang hari ini. Kerinduan kami Tuhan siang hari ini, kami bersatu hati untuk memuji menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami yang tak pernah habis Tuhan. Biar kami menyadari Tuhan bahwa kasih-Mu besar bagi setiap kami. Biar kami semua terus rindu, terus mengasihi Tuhan, memuji menyembah Tuhan apapun keadaan kami hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau sangat baik, Kau sangat mengasihi kami. Mari berkaryalah Roh Kudus dalam kehidupan kami, menjamah setiap kami pada siang hari ini Tuhan. Kau melawat setiap kami Tuhan, membasuh setiap keletihan kami Tuhan.
pada 1000 hari di tempat lain. Aku memujimu, aku memujimu, aku menyembahmu. Kau Allah yang hidup dan menikmati
With all my heart, I worship you. With all my mind, I worship you, my Lord. I love to love you, Lord. With all my heart, I worship you. With all my soul, I worship you. With all my mind, I worship you, my Lord. I love to love you, Lord. With all my soul, with all my heart, I worship you. I worship with all my mind. I worship you, my Lord. I love to love you, Lord. With all my mind, I worship
nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan bangkit berdiri saudara. Saudara bersuka cita hari ini, amin. Apapun keadaan kita percaya semua bahwa kasih Allah tak berkesudahan, amin. Haleluya. Saudara ikuti tepuk tangan saya, oke? Tamburin siap. Citaku kan menari dengan sorak-sorai memuji, menaikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacitaku kan menari dengan sorak-sorai memuji, menaikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacitaku tak menari, dengan sorak-sorai memuji, menaikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacitaku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, menaikkan pujian nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacitaku menari, ku naikkan haleluya, come on, nyanyi Sang Raja, nyanyi Dia Sang Raja. Dengan sukacitaku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, menaikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja.
berkata, kami naikkan pada Anak Domba. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, selamanya. Bagi Allah yang duduk dan berkata, kami naikkan pada Anak Domba. Pujian dan kekuatan, kemuliaan baginya selamanya. Kemuliaan baginya, kemuliaan baginya selamanya. Haleluya. Saudara masih semangat puji Tuhan, amin. Saudara masih semangat, amin. Haleluya. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, Allah semua memujimu. Aku memuji, senang jiwaku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku. Kuatkan suara dan bernyanyi, kuatkan suara dan memuji, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari menari memuji, Tuhan sukacita di hati. Dan mulia terhadap semua perbuatanmu. Kau terbesar, biarlah semua memujimu. Sama-sama segenap hati, segenap hati aku memuji, segenap jiwaku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Kuatkan tangan dan memuji, kuatkan suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari menari memuji, bukan sukacita di hati. Dan mulia
kekuatan-Mu, Kau terbesar. Biarlah semua memuji-Mu. Kau besar dan mulia, atas semua kekuatan-Mu. Kau besar dan mulia, biarlah semua memuji-Mu. Biarlah semua memuji-Mu. Biarlah semua Sorak-sorai kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Silakan duduk jemaat Tuhan. Bapa yang setia, tak pernah sedetik Kau tinggalkan diriku. Hatiku teguh di dalam janji-Mu sampai ku melihat kuasa-Mu. Ku sempurna, ajarkan mulia kebenaran-Mu, buktikan kasih-Mu kepadaku. Aku harapkan Yesus yang mulia, kasih-Mu Bapa yang setia, tak pernah sedetik Kau tinggalkan diriku. Hatiku teguh
kasih Tuhan, terima kasih buat kasih setia Tuhan yang tak pernah habis. Tuhan selalu mengajarkan setiap kami untuk mengasihi Tuhan apapun setiap keadaan kami. Kami percaya Tuhan yang menopang setiap tangan kami. Terima kasih buat kasih-Mu yang tanpa batas. Kau mengasihi kami saat kami berdosa Tuhan. Hidup kami ini bukan milik kami lagi Tuhan. Kami hidup benar, hidup kudus mengasihi Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Pakai hamba-Mu Tuhan yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biar apa yang Tuhan mau sampaikan untuk menegur, menasihati kami Tuhan. Biar kehidupan kami serupa dengan Tuhan. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, tes. Saya di bawah teman-teman ya, supaya lebih dekat dengan teman-teman semua. Oke, sebentar. Bentar ya. Ya, shalom. Sekali lagi, shalom anak muda. Oke, saya izin buka masker ya. Saya sesek ya dari tadi. Oke, saya mengundang semuanya untuk kita 45 menit ke depan. Jangan ada yang main handphone ya. Jadi ketika kita ibadah dari awal sampai akhir memang seharusnya kita tidak boleh main handphone. Kecuali mungkin kita tidak bawa Alkitab dan memang Alkitabnya ada di handphone boleh. Ya, saya menghimbau setiap kita untuk kita belajar boleh menghormati Tuhan. Amin. Ya, setiap kita kalau ngomong di depan terus istilahnya yang lain pada sibuk sendiri, pada main handphone dan lain sebagainya, kita pasti sedikit banyak tersinggung. Nah, kita aja kayak gitu. Kok kita mau saya kayak buat Tuhan tuh kayak gitu ya. Jadi kita belajar. Waktunya enggak lama teman-teman. Kita ibadah hanya 1,5 jam dan itu bukan sehari sekali gitu ya. Yang di gereja ini kan ya seminggu sekali gitu ya. Ada PD ya yuk datang gitu ya. Oke, siap semua untuk mendengar firman Tuhan. Amin. Amin. Oke. Siapa yang merasakan penyertaan Tuhan sampai hari ini boleh angkat tangannya. Amin ya. Ya, siap kita merasakan bagaimana Tuhan menyertai kehidupan kita. Dari kita istilahnya kecil sampai hari ini Tuhan mengerjakan banyak hal yang buat saya dan teman-teman itu khusus dan detail. Jadi gini, kejadian yang saya alami itu mungkin beda dengan kejadian yang Mauren alami. Tapi bisa jadi buat saya itu kejadian yang benar-benar itu spesial buat saya. Nah, siap kita juga sama gitu ya. Kita mengalami yang namanya penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita yang mungkin orang lain anggap itu biasa. Nah, yuk sama-sama kita belajar hari ini satu kebenaran firman Tuhan. Boleh tampilin judulnya? Cidesi? Iya. Oh iya nih ya. Oke. Judulnya adalah From Insecure to Grateful. Sama-sama ulang ya. Yuk. Itu dibaca judulnya 1, 2, 3. From Insecure to lagi. Yang baca belum semuanya. 1, 2, 3. Oke, ya, from insecure to grateful. Jadi saya pakai 2 kata kunci dalam renungan firman Tuhan siang hari ini. Yang pertama insecure. Sama-sama bilang insecure. Insecure. Insecure artinya apa teman-teman? Ada yang tahu? Apa? Berarti apa, Bet? Tidak aman. Yang lain? Ada lagi? Tidak percaya diri. Oke, ada lagi? Sudah ya. Insecure itu ya secara harfiah dalam bahasa Inggris artinya insecure tidak aman ya. Sekarang lagi zaman anak muda, aduh aku lagi insecure, aku lagi tidak pede. Maksudnya bukan tidak pede Jumat ya.
Ya banyak sih yang tidak pilih Jumat. Enggak, bercanda. Jokes ya teman-teman ya. Jadi jadi tidak percaya diri, tidak merasa aman. Nah, jadi insecure ini adalah salah satu topik yang hari-hari ini sedang hype di kalangan anak muda. Ya, like misalnya kita aktif di Instagram atau di TikTok, banyak konten-konten bilang, aduh aku ini begini gitu ya, masih mencantumkan tentang kelemahan dirinya, tentang ketidakpercayaan dirinya dan lain-lain, gitu ya. Saya tulis di sini, insecure adalah perasaan cemas, ragu atau kurang percaya diri sehingga membuat seseorang merasa tidak aman. Aku ulang ya, insecure itu perasaan cemas, ragu, dan kurang percaya diri sehingga seseorang itu merasa tidak aman. Nah, insecure ini teman-teman, kalau kita terus, istilahnya gini ya, insecure itu satu hal yang wajar atau enggak sih sebenarnya? Yang bilang insecure wajar, angkat tangan. Saya angkat tangan karena saya bilang itu wajar ya. Yang bilang insecure wajar, angkat tangan. Oke, teman-teman. Yang bilang insecure itu tidak wajar, angkat tangan. Oke. Sip. Gitu ya. Jadi tanpa kita sadari ya, insecure itu adalah satu hal yang mengakibatkan orang merasa cemburu. Katakan cemburu. Cemburu. Oke. Selalu menanyakan pendapat orang lain tentang dirinya. Contoh misalkan, ya apa sih penampilanku sekarang, oke atau enggak, atau rambutku kurang begini, atau bajuku kurang begitu dan lain sebagainya. Karena mereka melihat penilaian orang lain tentang dirinya, gitu ya. Nah, atau bahkan dia jadi sering compare antara dirinya dengan orang lain. Jadi aku cuma bisa ini, dia loh bisa begini, begitu dan lain sebagainya. Terlalu sering membandingkan diri dengan orang lain. Baik atau benar? Baik atau enggak sih gitu ya. Baik jika misalkan kita istilahnya saat kita look up ke dia gitu, kita berusaha untuk menjadi yang terbaik versi diri kita. Tapi ketika kita jatuhnya iri, ketika kita jatuhnya awas ya delok. Jadi niatnya itu jahat, motivasinya itu jahat. Nah, itu yang salah gitu ya. Nah, hari ini sama-sama kita belajar tentang bagaimana Alkitab itu juga menerangkan tentang ada tokoh-tokoh yang insecure juga. Tokoh-tokoh yang merasa tidak percaya diri ketika dia diberikan tugas sama Tuhan. Gitu ya. Setiap kita pasti pernah insecure, betul? Siapa yang pernah insecure angkat tangan? Yang pernah merasa kurang percaya diri? Oke. Ya, setiap kita pasti pernah lah, mungkin sekali dua kali gitu ya, merasa yang namanya kayak kurang percaya diri saat kita diberi tugas, saat kita diberi perintah dan lain sebagainya, kita merasa tidak layak, tidak pantas dan lain sebagainya, gitu ya. Jadi hari ini kita belajar tentang itu, bagaimana Alkitab itu berbicara tentang tokoh yang awalnya insecure dan dia dipakai Tuhan luar biasa untuk dia menjadi satu alat Tuhan yang sangat-sangat luar biasa di zaman itu, teman-teman ya. Nah, itu tadi sekilas tentang insecure, sekarang kita bahas tentang grateful. Sama-sama katakan grateful. Grateful itu artinya saya bersyukur lah ya. Grateful itu bersyukur. Nah, biasanya kita itu kalau pakai kata bersyukur itu ada dua, ada grateful, ada thankful, bener ya? Yang itu bahasa Inggris ya. Kalau saya nggak salah, ya. Grateful itu artinya ini, artinya itu jadi beda dengan thankful ya. Jadi grateful itu orang yang bersyukur. Nah, apresiasi dari dia bersyukur itu dia melakukan tindakan. Aku ulang ya. Jadi kalau orang grateful itu ketika dia bersyukur tentang sesuatu, dia melakukan tindakan. Nah, kalau thankful itu hanya cukup thank you ya, terima kasih gitu. Thank you ya, terima kasih gitu. Nah, itu bedanya. Gitu ya, bedanya grateful dengan thankful gitu. Jadi saya tulis di sini tuh grateful. Jadi ketika kita bersyukur itu kita melakukan tindakan sesuatu, bukan hanya cukup dengan say thank you sudah dibantu, thank you dengan ini semua gitu ya. Nah,
Oke, sekarang pertanyaannya gini, kok kenapa sih bahas insecure ini jadi sangat penting gitu saat-saat ini ya? Anak-anak muda sedang mungkin bergumul tentang hal ini, kurang percaya diri dan lain sebagainya, gitu ya. Jadi perasaan insecure ini itu contohnya yang pertama, merasa tidak puas dengan diri sendiri, ya. Setiap kita yang biasanya yang ambisius ini, kita merasa apa yang kita lakukan tuh selalu kurang. Apa yang kita lakukan itu kayaknya aku bisa lebih lagi melakukan lebih daripada yang aku bisa lakukan sekarang. Terus yang kedua, bahkan sampai dia merasa dia yang paling buruk dibanding orang lain. Dia merasa dia tidak lebih baik, dia tidak lebih beruntung, dia tidak lebih sempurna dari yang lain. Dan juga bahkan ada orang-orang yang insecure di tingkat akhir, dia sampai merasa dia tidak berguna, dia tidak berharga, dia gak ada nilainya. Gitu ya. Ya kok dibilang bahaya gak ya? Ya sangat bahaya. Saat kita menganggap diri kita adalah orang-orang yang tidak bernilai, tidak berharga, tidak pantas untuk mendapatkan perlakuan yang baik, kita akan terus menyakiti diri kita sendiri dengan pikiran kita itu. Insecure itu adalah pikiranmu sendiri, teman-teman. Ya gak sih? Insecure itu pikiran kita sendiri. Kita yang membatasi diri kita dengan trademark kalau misalkan kita itu, aduh aku cuma segini loh, aku cuma bisa ini loh, aku tidak bisa seperti itu, tidak seperti itu. Nah itu yang membuat kita terus terkungku dalam istilahnya kayak kehidupan yang begitu-begitu saja. Karena kita tidak berani untuk istilahnya kayak menantang diri kita untuk keluar dari pikiran-pikiran kita yang terus menghantui kita. Gitu ya. Oke. Nah, kita pun sebagai orang Kristen juga mengalami ini ya, mengalami yang namanya insecure gitu ya. Ya bisa karena banyak hal sih. Satu, latar belakang, betul ya. Latar belakang pendidikan, latar belakang keluarga, latar belakang segala sesuatu yang terjadi di belakang itu yang membentuk kita hari ini, teman-teman. Jadi contoh ya, misalkan kita istilahnya jadi orang yang benar-benar istilahnya semuanya harus perfeksionis, semuanya itu harus teliti, harus rapi dan lain sebagainya. Tanpa kita sadar itu adalah bentuk dari apa yang orang tua kita istilahnya terapkan dalam pendidik kita, gitu ya. Jadi istilahnya konsep-konsep yang diajarkan oleh orang tua kita, yang diajarkan oleh orang-orang di sekeliling kita, itu yang membentuk kita hari ini. Gitu. Contoh, misalkan perkara horden. Tahu horden? Horden itu apa ya? Tahu horden enggak ya? Yang di jendela itu loh. Nah, orang-orang yang terlatih rapi, bahkan itu dibilang OCD ya, kayak apa ya, OCD itu kayak segala sesuatu itu harus sempurna, harus perfect. Itu kalau misalkan namanya horden itu agak bleot sedikit aja, itu dia bisa geringsingen. Tahu geringsingen ya, geringsingen itu kayak gak enak, pengen tak benakno gitu loh. Nah ada juga orang yang tidak terlatih seperti, oh lah ya wis lah wong horden kayak ngono, bahkan tidak dilihat ya. Jadi latar belakang kita itu menentukan juga sih sebenarnya. Tapi saya ulang ya, tapi jangan sampai kita menjadikan latar belakang kita yang mungkin kita lihat tidak seberuntung orang lain sehingga kita bisa terus diam bahkan mengasihani diri. Aku ulang ya. Jadi ya sih latar belakang itu menentukan siapa kita, tapi jangan dijadikan excuse. Excuse kayak gimana? Misalkan kamu kok enggak bisa kayak gini sih, terus jawabannya kita misalkan, oh iya soalnya aku tuh dari keluarga seperti ini, oh soalnya aku tuh orangnya tuh gini tuh. Jadi tidak bisa melangkah maju karena terus menerus dihantui sama kamu lo kurang ini, kurang pinter, kurang cantik, kurang tinggi, kurang putih ya. Kayak bihun ya, cantik tinggi putih ya. Kok cantik ya bihun, gak ada cantik-cantiknya ya, saya gak tahu bihun cantiknya gimana. Jadi itu ya teman-teman. Jadi jangan sampai istilahnya latar belakang kita yang ya oke lah, yang mungkin
berbeda dengan yang lain ya. Setiap kita punya latar belakang yang beda-beda. Latar belakang keluarga yang lain-lain. Ada yang dilahirkan di keluarga yang lengkap, ada juga yang dilahirkan di keluarga yang orang tuanya ada yang salah satu meninggal dan lain sebagainya. Itu berpengaruh memang terhadap cara pikir kita. Tapi jangan sampai hal itu membatasi diri kita untuk kita boleh mengeksplor apa yang bisa kita lakukan, terutama untuk kemuliaan nama Tuhan. Gitu ya. Oke, jadi pertanyaannya begini, kenapa orang-orang bisa insecure sih? Kok kenapa sekarang insecure ini jadi satu topik yang cukup sering kita dengar ya? Banyak seminarnya kayak cara menghadapi insecure dan lain sebagainya, tips and trick itu banyak di Instagram. Saya kemarin cek ya, cukup banyak ya, dan itu memang dimulai dari beberapa tahun ke belakang teman-teman. Mungkin di 2016 dan 2015 kita mungkin tidak terlalu aware ya tentang insecure, tentang misalkan tentang percaya diri dan lain sebagainya, itu jadi satu hal yang biasa. Cuma sekarang itu benar-benar digembor-gemborkan gitu ya. Nah, kok kenapa sih orang bisa insecure? Karena orang itu meletakkan rasa aman atau meletakkan istilahnya harga dirinya, kepentingan dirinya itu dari sumber yang salah, gitu ya, dari sumber yang salah. Jadi hanya berdasarkan bagaimana kata orang tentang dirimu, atau mungkin kata dirimu tentang dirimu sendiri. Ulang ya, ada dua yang bisa membuat orang insecure. Yang pertama, bagaimana kata orang tentang dirimu itu membentuk pikiranmu. Contoh, kita seringkali tiap hari dengar kamu loh, maaf ya, bodoh dan sebagainya. Itu tiap hari kita dengar ya, dan kita tidak pernah istilahnya kayak menolak itu dari dalam diri kita. Itu akan menjadi satu kebenaran dalam hidup kita. Oh iya sih aku bodoh. Oh iya sih aku bodoh sih, aku gak kayak dia sih. Gitu. Bisa jadi seperti itu. Dan juga mungkin itu kata-katamu sendiri tentang dirimu. Orang lain gak bilang kamu kayak gitu kok. Kamu yang memasang trademark itu buat dirimu. Aku tidak sekreatif dia. Aku tidak sehebat dia dalam bernyanyi, dalam main musik. Aku dari dulu belajar gitar mek C ae. Iku wae sik fales. Gitu-gitu. Nah, itu akan membentuk pola pikir kita tentang siapa diri kita. Gitu ya teman-teman ya. Nah, jadi banyak yang meletakkan sumber rasa amannya itu dalam apa sih? Karir, pendidikan, prestasi, kepintaran, kekayaan. Apa yang kamu punya sekarang, apa yang kamu bisa lakukan. Gitu ya. Lingkungan, pergaulanmu. Itu jadi sumber rasa aman yang bisa keliru saat kita tidak memahami betul siapa diri kita. Gitu ya. Oke, hari ini kita sama-sama belajar tentang dua tokoh Alkitab yang dia merasa insecure. Oke, yang pertama kita buka di dalam Hakim-Hakim 7 ayat yang ke-11 sampai 16. Oke, saya minta tolong Mauren dan Dira boleh bangkit berdiri. Terus boleh bacain ayat ini bergantian ya, dari ayat 11 sampai 16. Hakim-Hakim 6 ayat 11 sampai 16 ya. Dari Mauren terus ke Dira, Mauren ke Dira. Oke, Hakim-Hakim 7 ayat 11 sampai 16. Yang lainnya boleh diperhatikan Alkitabnya masing-masing atau layar di depan, silakan. Oke, silakan. Bentar, sorry. Hakim-Hakim 6, Mauren. Maaf ya, Hakim-Hakim 6 ayat 11 sampai 16. Maaf. Oke. Yuk.
Amin. Silakan duduk. Terima kasih ya. Jadi intinya ceritanya gini. Jadi Gideon ini salah satu orang yang diutus Tuhan untuk membebaskan bangsa Israel dari cengkraman orang Midian. Jadi ceritanya, jadi setelah masa kepemimpinan hakim yang namanya Deborah, itu bangsa Israel itu dalam satu masa yang enak ya, selama 40 tahun. Kemudian habis itu bangsa Israel kembali menyembah Allahnya orang Midian gitu ya saat itu. Jadi ketika orang Israel sudah dikasih enak selama 40 tahun, kemudian dia ternyata balik kucing ya, tahu balik kucing ya. Habis lurus terus balik lagi menyembah Allah yang disembah oleh bangsa yang tidak kenal Tuhan. Nah akhirnya bangsa Israel menjadi bangsa yang diserahkan ke orang Midian selama berapa tahun? 7 tahun teman-teman. Jadi selama 7 tahun itu gini, bangsa Israel itu ya bisa menanam, ya bisa bertani dan lain sebagainya, melakukan segala sesuatu yang mereka biasa lakukan. Tapi hasilnya itu bukan buat mereka, hasilnya buat orang Midian. Jadi bayangin ya, kamu kerja selama 7 tahun, kamu wis ngoyo-ngoyo, wis melakukan segala sesuatu tapi gak dapat hasil, 0 putul. Selama 7 tahun. Nah akhirnya Tuhan mengutus yang namanya Gideon. Jadi si Gideon ini teman-teman ya, dari suku Manasye. Jadi zaman itu suku Israel kan ada 12 ya, ada 12. Nah suku Manasye ini termasuk suku yang saya paling bungsu gitulah, yang mungkin tidak diperhatikan. Jadi si Gideon ini merasa kalau aku ini siapa sih Tuhan, kok disuruh membebaskan bangsaku dari saya penjajahan zaman itu ya, gitu ya. Aku ini bukan siapa-siapa. Kok kenapa Tuhan tidak suruh Ruben ya dan lain sebagainya? Kan yang saya yang waktu itu lebih dinilai pantas untuk memimpin satu pasukan untuk berperang dan sebagainya itu bukan suku itu ya. Jadi istilahnya kayak si Gideon ini ya, kok dipikir-pikir ya bener juga sih, kok kenapa harus aku, kok kenapa bukan yang lain. Nah mungkin seringkali kita juga kayak gitu, kenapa Tuhan harus aku, kok bukan mesti dia gitu, kok kenapa aku yang dikasih kepercayaan sebesar ini? Kenapa aku yang dikasih tanggung jawab sebesar ini? Itu ya. Kok kenapa aku harus mengalami hal yang seperti ini? Mengecilkan diri Tuhan, aku loh cuma ini. Mengecilkan diri sendiri. Gitu. Bahkan dia bilang di ayat di ayat 15, Tuhanku, dengan apakah akan kuselamatkan orang Israel? Ketahuilah kaumku ini yang paling kecil. Gak ada apa-apa nih, dibanding sama yang suku-suku yang lain tuh wes bener-bener tidak mungkin dan tidak masuk akal, gitu ya. Tapi zaman itu bangsa Israel itu bener-bener melarat teman-teman. Kalau dibaca di ayat 6 ya, Hakim-Hakim 6 ayat 6 dikatakan sehingga orang Israel menjadi sangat melarat. Kamu bayangin ya, melarat itu wes melarat ya, sangat melarat tuh bener-bener wes gak karu-karuan, ya, gitu. Jadi, nah terus si Gideon ini kan akhirnya ya setelah berdialog dengan Tuhan gitu ya, dengan si malaikat itu ya. Jadi si Gideon ini akhirnya nurut, taat. Ya. Nah, hal ini juga penting teman-teman. Jadi gini, kita ini biasanya insecure, biasanya tidak memandang diri kita pantas untuk melakukan itu, atau memandang diri kita terlalu kecil untuk melakukan tanggung jawab itu. Akhirnya kita nggak wis menghindar, akhirnya kita nggak wis yang lain aja. Tapi kadang gitu ya, Tuhan itu bekerja dengan orang-orang yang mungkin di hadapan orang lain tidak ada harganya. Orang-orang di hadapan orang lain yang aduh si arek cilik, si arek krucil, ngapain kamu di sini? Tuhan itu bisa bekerja lewat semua orang. Bahkan orang-orang yang dipandang tidak berharga, dipandang tidak pantas. Nah, masalahnya orangnya itu mau apa enggak? Seringkali kita, Tuhan aku
Kalau dipikir-pikir ya, masalah bisa atau nggak bisa itu bisa dilatih kok. Bener nggak sih? Contoh, misalkan main musik ya, dari awal sing bener-bener gak bisa sama sekali. Itu sebenarnya kalau kita mau latihan tuh bisa. Ya tapi memang kecepatan pemahamannya dengan orang yang sudah berbakat memang beda ya. Tapi sebenarnya bisa kok. Cuma masalahnya itu orangnya nggak mau. Masalahnya kita ini nggak mau. Bukan karena kita nggak bisa. Pertama itu harus mau dulu. Gitu ya. Harus mau dulu. Ya terus habis itu di ayat, pokoknya di pasal selanjutnya akhirnya dikatakan bahwa Gideon ini mentaati apa yang menjadi perintah Tuhan saat itu. Ya, dan ini luar biasa juga teman-teman. Jadi Gideon ini bawa pasukan besar, pertamanya 22 lebih dari 22.000 orang. Kemudian sama Tuhan bilang, "Iku kakean, kebanyakan. 22.000 orang pulang." Habis itu dari 22.000 orang, Tuhan masih bilang, "Itu masih kebanyakan. Pulang, akhirnya tinggal 10.000." Nah, dari 10.000 orang itu kan wakil teman-teman ya misalnya. Itu disuruh pulang, sisa 300. Nah, jadi kalau teman-teman baca di pasal selanjutnya itu cara Tuhan memilih orang-orang yang tinggal di situ itu bukan cara yang biasa, ya. Silakan dibaca di pasal selanjutnya. Jadi 300 orang ini tuh dipilih dari orang-orang yang istilahnya gini, minum istilahnya di satu sumber mata air gitu yang pakai tangan ya. Yang diambil pakai tangan gini terus diminum. Nah, itu juga kalau saya mikir, kenapa ya Tuhan kok milihnya itu istilahnya kok nyeleneh, maksudnya caranya itu nyeleneh. Kalau kita kan mungkin kalau kita mau berperang, kita milihnya orang-orang yang tinggi besar ya, kayak Willy gitu ya, kayak Kak Yoni, pas dulu Kak Yoni ya. Kayak Willy, kayak Bolo gitu ya, gitu. Atau kayak saya gitu ya, yang tinggi, yang besar tapi nggak tinggi ya teman-teman ya, gitu. Jadi milihnya mungkin yang seperti itu, tapi saat itu Tuhan tidak milih dengan standar itu. Nah, dari hal ini saya juga belajar gini, kadang-kadang standar yang kita punya itu bukan standar yang Tuhan punya. Aku ulang ya, standar yang kita pikirkan itu harusnya kayak gini loh Tuhan. Standarnya orang yang bisa melakukan ini tuh harusnya pinter ini, pinter itu, pinter ini, pinter itu. Tapi ternyata Tuhan gak pilih dengan cara itu. Kalau Tuhan pilih dengan cara itu, Tuhan bisa bilang, siapa yang dulu pernah latihan paskibraka mungkin. Siapa yang dulu pernah latihan wajib militer. Mungkin Tuhan mikirnya kayak gitu, tapi enggak loh. Tuhan tuh milih dengan cara yang, kok caranya gitu ya. Tapi saat itu ya itu terjadi. Dan teman-teman, akhirnya sisa 300 orang. 300 orang itu berangkat dengan si Gideon ke medan perang, dan yang perlu kita tahu adalah musuhnya itu ditulis dalam Alkitab seperti belalang banyaknya. Mau bayangin ya, belalang kalau wis wakeh, jadi sampai gak iso dihitung. Nah, kita mikir harusnya Tuhan 22.000 orang lah tadi itu ojo disuruh mulih. Ya toh, 22.000 orang musuh orang-orang yang banyak kayak belalang itu masih masuk akal. Iki mek tinggal 300 orang disuruh berperang ambil orang yang banyaknya tidak bisa dihitung sampean. Ya, kalau saya jadi Gideon mungkin ya, kayak iki aku wis taat tapi kok Tuhan iki carane kok ngene gitu ya. Mungkin kayak gitu. Tapi saat itu Gideon tetap maju, tetap taat sama Tuhan. Dan ini teman-teman ya, caranya Tuhan membuat bangsa Israel menang itu juga luar biasa. Jadi bangsa musuhnya itu dibuat kacau balau. Jadi kayak istilahnya itu dibuat kebingungan dan saling membunuh. Bayangin, mereka bukan membunuh orang Israel loh. Mereka tuh dikacaukan Tuhan sendiri untuk mereka saling membunuh antara orang-orang musuhnya itu. Dia tidak menyerang bangsa Israel. Kalau kita mikir, kalau bukan Tuhan gak akan mungkin bisa. Nah, tapi masalahnya sekarang adalah, adakah orang-orang seperti Gideon yang mau diutus sama Tuhan? Padahal dirinya tidak seperti yang dia bayangkan. Padahal dirinya tidak sesuai dengan standar-standar yang dunia punya. Nah, ini satu tamparan buat saya secara pribadi ya. Merasa minder, merasa tidak layak, tidak pantas gitu. Tapi yang selalu saya ingat adalah ketika Tuhan yang percayakan, Tuhan pasti perlengkapi.
Ya, ketika Tuhan percayakan, Tuhan pasti perlengkapi. Kayak gitu. Dan akhirnya pun mereka itu menang ya. Bangsa Israel menang dan akhirnya mereka itu juga istilahnya bisa terbebas dari yang namanya penjajahan waktu itu. Nah, dan akhirnya negeri itu teman-teman aman lagi 40 tahun lamanya. Berkat ketaatan seorang Gideon yang awalnya merasa insecure dan akhirnya taat, memilih untuk taat sama Tuhan, Tuhan menyelamatkan bangsa itu 40 tahun. Mereka tidak perlu bekerja susah payah dan hasilnya dinikmati oleh orang lain. Tapi ya ending hidupnya juga mengenaskan teman-teman ya. Jadi si Gideon ini akhirnya jadi buta harta gitu lah, saya kayak gitu. Dan akhirnya istilahnya orang Israel itu jadi balik tidak ingat lagi sama Tuhan. Nah ini mengingatkan juga tentang apa? Iman atau istilahnya kayak kepercayaan kita itu juga bisa naik turun. Jadi istilahnya kayak kita suatu hari gitu ya, saat kita mengalami pertolongan Tuhan, itu tingkat kepercayaan kita sama Tuhan itu bener-bener di atas ya, bener-bener kayak ya aku percaya sama Tuhan. Tapi bisa jadi juga Tuhan saya kasih kita sebuah masalah yang buat kita kayak mempertanyakan lagi gitu ya. Atau mungkin juga kita terlalu menikmati yang namanya kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan sampai kita lupa mengandalkan Tuhan. Gitu. Tokoh yang kedua namanya Musa ya. Kita buka dalam Keluaran 4 ayat 10 sampai 12. Saya minta tolong Patrick boleh bangkit berdiri dan bacakan buat kita semua. Keluaran 4 ayat 10 sampai 12. Amin. Oke, thank you Patrick. Oke, yang kedua adalah Musa ya. Jadi Musa ini intinya dia disuruh memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir saat itu. Nah, seperti kita tahu ya, di Alkitab sering dibilang Musa ini orang yang berat lidah. Ya. Jadi istilahnya dia tidak pandai bicara lah. Saya enggak tahu itu dia maksudnya tidak misalnya kayak gagap atau lain sebagainya. Saya kurang tahu gitu ya. Cuma itu jadi satu kelemahan yang buat Musa itu membatasi dirinya untuk melaksanakan satu perintah Tuhan gitu ya. Intinya kayak gitu. Nah, saya juga pernah sharing di PD teman-teman ya. Saya ini dulu orang yang gagap ya. Sampai sekarang sih. Jadi saya tuh ngomong satu kata itu parah-parahnya itu SD sampai SMP itu saya parah banget gagap ya. Jadi saya tuh ngomong satu kata itu bisa luama ya. Jadi saya ngomong berarti aja ya, yang saya pernah ceritain. Saya ngomong luama ya. Sampai teman saya tuh, hah? Apa sih? Berarti, ya berarti gitu ya. Dan itu jadi satu pergumulan dalam hidup saya yang cukup, Tuhan aku kok begini sih saat itu ya. Padahal saya ini orang yang saya kayak suka nimbrung sama banyak orang, suka ngobrol. Tapi kok saya dikasih kelemahan, saya ini gagap. Apalagi saat saya dipercayai untuk melakukan apa gitu ya. Maksudnya yang mengharuskan saya harus ngomong di depan umum sama seperti sekarang. Saya kayak mikir, Tuhan ini ya apa sih? Tuhan tuh bisa pakai teman-temanku yang lain yang gak gagap kayak aku. Waktu itu saya ingat saya disuruh WL sekolah minggu. Nah, saya tulis gini, Tuhan saya mau ngomong shalom aja susah ya. Bukan karena saya gak mau, tapi susah keluar. Saudara, sungguhan ini saya bilang. Sampai saya tuh janjian kayak saya WL gitu ya, berdua sama orang. Saya harus bilang, aku ya yang ngomong shalom gitu ya. Tapi dia tuh tunggu saya kok gak ngomong shalom ya. Aduh, kamu gitu ya. Jadi saya nyuruh dia yang bilang shalom karena saya tuh susah waktu itu ya. Dan saya juga gak tahu kenapa Tuhan tuh latih saya untuk saya boleh tidak segagap dulu.
gitu. Dan saya juga sadar itu bukan karena kekuatan saya, teman-teman. Saya juga nggak pernah latihan kok. Saya juga nggak pernah cari cara mengatasi gagap. Saya nggak pernah. Saya nggak pernah. Jadi saya nggak tahu Tuhan bekerja seperti apa. Pokoknya saya SMA itu ya masih gagap, tapi tidak terlalu lah. Cukup mendingan ya. Kalau teman-teman saya ngomong sama saya itu sudah tidak seemosi dulu ya. Jadi kalau teman saya ngomong saya tuh kadang-kadang kayak aduh ngomong apa sih suwe ini hari gak mari-mari gitu ya. Jadi kayak gitu. Dan saya bersyukur itu semua karena kemurahan Tuhan. Dan ini juga jadi satu kesaksian pribadi ya dalam hidup saya gitu. Saat saya dipercaya sesuatu dan saya istilahnya juga takut sih sebenarnya. Gak bisa Tuhan ngomong di depan umum. Tapi ternyata ketika aku memilih untuk mau, Tuhan perlengkapi kok. Dan itu yang menguatkan saya sampai hari ini. Ketika Tuhan percayakan, Tuhan pasti perlengkapi. Dan itu juga saya pengen itu menguatkan teman-teman semua. Apapun yang teman-teman sedang hadapi sekarang, yang teman-teman sudah ambil bagian sekarang yang menurut teman-teman itu rasanya aku tidak mungkin bisa mencapai itu semua. Rasanya aku tidak bisa mencapai goals dalam hidupku karena keterbatasanku. Ingat, kalau Tuhan percayakan, Tuhan pasti perlengkapi. Ya. Dan waktunya juga tidak sebentar. Saya menjadi orang yang istilahnya kayak bisa selancar ini ngomong juga bukan waktu yang sebentar, teman-teman. Saya bergumul dari SD. Teman-teman sekolah minggu saya tahu ya, Kak Febe, Desi tahu bagaimana susahnya saya ngomong dulu. Ya, kayak mereka paling wis batin hari iki rek ngajak angele ngomong gitu ya. Gitu. Dan itu saya terus belajar melakukan taat sampai sekarang. Itu jadi satu kesaksian yang terus saya bisa kayak oh iya sih, kok kenapa saya harus takut untuk melakukan satu kepercayaan dari Tuhan kalau Tuhan dulu sudah buktikan saya bisa ternyata. Ya semua karena kemurahan Tuhan. Nah, jadi dua tokoh ini tadi kita belajar bahwa insecure itu adalah tentang bagaimana kita memandang diri kita kok. Jadi ketika kita memandang diri kita salah, ketika kita mengecilkan diri kita sendiri, jangan harap kamu bisa kerjakan hal yang besar dalam hidupmu. Oke ya, nah kita belajar tentang grateful sekarang, waktunya tinggal 10 menit. Oke, alasan mengapa kita tidak boleh insecure tapi kita harus grateful, kita harus bersyukur sama Tuhan. Kita harus memandang bahwa segala sesuatu yang Tuhan kerjakan itu untuk kebaikan. Bukan satu hal yang mudah teman-teman, kita boleh bicara kayak gini itu bukan satu hal yang mudah. Apalagi ketika keadaannya buruk, terus kita terus disuruh ngomong apapun yang Tuhan kerjakan, Tuhan itu baik. Ketika hal itu sedang berjalan baik dalam hidup kita gampang ngomong itu. Tapi ketika hal itu sedang buruk berjalan dalam hidup kita tidak akan mungkin gampang bilang, iya Tuhan baik. Tapi belajar, sampai hari ini saya terus belajar untuk mengerti bahwa Tuhan itu baik dalam segala fase kehidupan kita. Amin. Oke, yang pertama kita buka dalam Yesaya 43 ayat yang keempat. Kita baca bareng-bareng ya teman-teman ya. Yesaya 43 ayat 4. Yang sudah ketemu katakan oke. Belum semua berarti. Yesaya 43 ayat 4. Yang sudah ketemu katakan oke. Oke. Oke, ya kita baca bareng-bareng ya dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Oke, alasan kenapa kita harus bersyukur yang pertama adalah kita ini berharga di mata Tuhan. Ya, saya ingat Patrick pernah khotbah beberapa tahun yang lalu, dia bilang, kok kenapa sih Tuhan pakai kata-kata engkau berharga di mataku? Kok kenapa gak pakai organ-organ yang lain mungkin, atau di telingaku, atau di lain sebagainya. Karena apa teman-teman? Saya ingat Patrick bilang, karena standar dunia ini tuh mata. Jadi ketika kamu tidak, istilahnya tuh orang lain itu melihat kamu tuh sebatas dengan apa yang mereka bisa lihat. Fisikmu, pencapaianmu, dan lain sebagainya. Nah Tuhan bilang, oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia. Kita ini berharga teman-teman, saya ulang ya. Kita ini berharga, apapun kondisi kita beberapa tahun yang lalu, hari ini dan yang akan datang, kita itu orang-orang yang berharga di hadapan Tuhan. Jangan taruh harga dirimu hanya sebatas dari apa kata orang tentangmu.
Kamu gak bernilai karena kamu berdosa, karena kamu pernah jatuh dalam dosa, karena kamu pernah menyakiti orang lain, karena kamu pernah melakukan kejahatan sama orang lain, karena kamu tidak pintar, karena kamu tidak sarjana, karena kamu di kantor cuma sebagai office boy, office girl dan lain sebagainya. Tidak. Harga diri kita tidak ditentukan terhadap apa kata orang tentang kita. Ini penting teman-teman. Saat kita memandang diri kita tidak berharga, kita akan terus minder dan terus menyalahkan diri kita, keadaan, keluarga kita dan bahkan Tuhan. Yang kedua, oke, kita buka dalam Kejadian 1 ayat 26. Kejadian 1 ayat 26, kita baca bareng-bareng lagi ya, supaya tidak mengantuk. Oke, Kejadian 1 ayat 26 yang sudah ketemu katakan yes. Belum. Kejadian 1 ayat 26 yang sudah ketemu katakan yes. Oke, 1, 2, 3. Baiklah kita menjadi gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Oke, yang kedua adalah karena kita ini adalah gambar dan rupa Allah. Ini satu hal yang udah paling bener dasar wis. Kok kenapa kita harus bersyukur, kok kenapa kita gak boleh insecure, karena kita ini gambar dan rupa Allah. Siapa yang bisa mengecilkan gambar dan rupa Allah? Gak ada, seharusnya. Tapi kita seringkali mengecilkan gambar dan rupa Allah dalam diri kita. Yang ketiga, kita buka dari 1 Korintus 12 ayat 4-6. 1 Korintus 12, 1 Korintus di perjanjian lama atau baru? Hah? Tengah-tengah, baru ya. 1 Korintus 12 ayat 4-6. Oke. Sudah ketemu katakan yes. Oke, kita baca ya. 1 Korintus 12 ayat 4-6. 1, 2, 3. Ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh, dan ada rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan, dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Kenapa kita gak boleh insecure dan harus bersyukur? Karena kita ini memang diciptakan beda-beda. Talenta yang saya punya dengan talenta yang mungkin Dira punya, talenta yang Nia punya beda. Buat apa kita membandingkan diri kita dengan orang-orang lain? Karena Tuhan itu yang mengerjakan semuanya itu pokoknya Tuhan. Tuhan yang adalah satu itu mengerjakan semuanya dalam diri kita masing-masing. Cuma mungkin ladangnya yang beda, caranya beda. Ya, seringkali kita mengecilkan diri kita karena kita melihat orang yang lebih hebat dari kita. Nah, tanpa sadar itu membuat kita tidak sadar apa potensi kita sendiri. Karena kita terlalu sering membandingkan diri. Saya ingat khotbah batik ya, membandingkan diri dengan orang lain. Comparing yourself. Boleh atau enggak? Ketika itu mulai menghancurkan kamu, ketika itu mulai membuat kamu minder, itu tidak boleh. Tapi ketika itu menjadi satu pacuan untuk kamu boleh jadi yang lebih baik, bukan untuk menghancurkan orang itu boleh. Oke, yang selanjutnya ya. 3 yang terakhir. Efesus 2 ayat 10. Efesus 2 ayat 10. Kita boleh baca bersama-sama lagi. Efesus 2 ayat yang ke-10. Yang sudah ketemu katakan oke. Oke, 1, 2, 3. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Ya, kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Dia untuk melakukan pekerjaan baik. Ya, pekerjaan baik bukan pekerjaan jahat. Ya, jangan sampai kita menghancurkan orang lain hanya karena kita pengen jadi seperti dia. Atau bahkan mungkin kita menghancurkan orang lain supaya kita lebih dipuji daripada dia. Ya, dipersiapkan Allah sebelumnya. Ya, pekerjaan baik segala, saya ingat gini ya. Tuhan itu penulis kehidupan kita.
Dari awal kita lahir sampai kita nanti dipanggil Bapa di kematian dan sebagainya. Itu kita istilahnya hidup dalam rancangan Tuhan. Rancangan Tuhan yang sempurna. Rancangan Tuhan yang sempurna. Ya, jadi kita ini buatan Allah, dibentuk untuk kita boleh hidup dalam pekerjaan baik itu. Gitu ya. Oke. Yang kelima. Lukas 16 ayat 10. Lukas 16 ayat yang ke-10. Sekarang yang cowok boleh bacakan ya, Lukas 16 ayat yang 10 yang merasa pria-pria. Oke, yang pria sudah ketemu semua? Oke ya, Lukas 16 ayat yang ke-10. Oke, 1, 2, 3. Oke, setia dalam perkara kecil, setia dalam perkara besar. Jadi mungkin kita menganggap gini, yang Tuhan kasih sama aku ini baru benih, baru kecil. Tapi ketika kamu setia mengembangkan apa yang ada. Ya, seringkali kita gini, kita bingung, kita gopoh dengan apa yang belum ada. Apa yang belum kita punya, kita bingung, apa caranya aku bisa punya ini, itu. Tanpa kita sadar, kita melupakan apa yang sudah kita punya. Apa yang kita punya? Kesehatan, kekuatan, keluarga, orang-orang di kanan kiri kita, potensi yang kita miliki. Karena kita terlalu sibuk dengan apa yang belum kita punya, makanya kita gak bisa bersyukur. Saya ingat satu orang pernah bilang sama saya gini ya, kita itu sebenarnya punya 1000 alasan untuk kita boleh bersyukur. Tapi karena hanya satu hal yang tidak kita punya, kita menganggap dia tidak baik. Saya ulang ya, saya pernah dapat kalimat ini ya. Jadi kita itu sebenarnya punya 1000 bahkan beribu-ribu alasan untuk kita boleh bersyukur. Tapi kita tidak bisa bersyukur hanya karena satu alasan. Hanya karena satu hal yang belum kita punya dan kita menganggap dia tidak baik buat kita. Yang terakhir, Roma 8 ayat 28. Saya undang boleh bangkit berdiri semuanya. Kita baca sama-sama ayat ini teman-teman. Roma 8 ayat 28. Oke, yang sudah ketemu katakan yes. Yang sudah ketemu katakan yes. Oke, Roma 8 ayat 28. 1, 2, 3. Bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sekali lagi, bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Amin. Dikatakan ya, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Bukan dikatakan Allah bekerja dalam hal yang baik, dalam sesuatu yang baik, dalam sesuatu yang menyenangkanmu, dalam sesuatu yang mengenakkanmu. Enggak. Tuhan bilang segala, semuanya, yang baik, yang buruk, yang menyenangkanmu, yang menyakitkanmu, itu Tuhan bekerja di sana. Amin. Oke, kita pujikan satu pujian, sebab aku ini milikmu. Kita belajar satu pujian lama teman-teman ya. Oke. Oke. Haleluya Tuhan. Yuk sama-sama kita renungkan firman Tuhan yang sudah kita dengar siang hari ini. Semoga itu semua bisa menjadi kekuatan, teguran buat siap kita gitu ya. Pujian ini mengatakan bahwa kita itu sebenarnya tidak punya hak terhadap diri kita, ya, karena kita ini miliknya Tuhan. Saat kita sadar tentang hal ini, kita nggak akan pusing terhadap hal-hal yang sebenarnya kita belum punya, dan kita akan terus belajar bersyukur karena Tuhan sudah kerjakan banyak hal dalam hidup kita yang mungkin kita nggak sadar sampai sekarang. Haleluya Yesus Tuhan.
Kita belajar sama-sama pujian ini ya. Sebab aku ini milik-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Kasih setiamu yang menghidupkan aku. Sebab aku ini milik-Mu, tak ku pertahankan hidupku, biar kehendak-Mu terjadilah dalamku. Sekarang yang wanita sama-sama kita nyanyikan pujian ini. Sebab aku ini milik-Mu Tuhan. Sebab aku ini milik-Mu, aku di dalam hati-Mu, kasih setiamu yang menghidupkan aku.
kami Tuhan. Kami tahu kami ini milik Tuhan. Pakai kami sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Ampuni kami yang mungkin menghindar dari panggilan-panggilan kami Tuhan. Ampuni kami yang terus mengecilkan diri kami sendiri. Tuhan, yang kami tahu, kami percaya bahwa Tuhan Allah ada dalam hidup kami, bertahta atas hidup kami, mengerjakan segala sesuatu yang baik dalam hati kami, dalam hidup kami. Tuhan, kami percaya saat kami merasa tidak mampu, saat kami merasa tidak layak, kami percaya Tuhan yang melayakkan kami. Tuhan perlengkapi kami dengan perlengkapan Allah yang luar biasa, yang terus membuat kami kuat bertahan sampai hari ini, mengerjakan segala sesuatu bagian kami yang Tuhan ingin kami kerjakan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih buat ibadah kami siang hari ini. Biarlah siap kami semuanya boleh terus Tuhan setia dalam jam-jam ibadah kami. Bukan hanya kami setia di gereja Tuhan, tapi dimanapun kami berada, hidup kami ini adalah penyembahan yang benar di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan memberkati siap kami Tuhan yang hadir pada siang hari ini. Siap kami yang sekolah, kami yang kuliah, kami yang bekerja, kami yang buka usaha, bahkan kami yang masih cari pekerjaan. Tuhan, kami percaya Tuhan buka jalan. Tuhan, kami percaya kami punya Tuhan yang besar, Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara. Tuhan, kami mohon, Tuhan, kami percaya biarlah pekerjaan yang Tuhan berikan pada kami tidak menjauhkan kami dari pertemuan-pertemuan ibadah kami, tidak menjauhkan kami dari hubungan kami dengan Engkau secara pribadi. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan buat kesempatan hari ini. Biar kami terus boleh menghargai kesempatan yang Tuhan beri buat kami. Kami bukan jadi orang yang memandang enteng setiap karunia Tuhan, setiap anugerah Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kalau sebentar kami akan pulang, kami percaya penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan, damai sejahtera Tuhan, sukacita Tuhan yang melindungi, melengkapi kami. Kemanapun kami pergi, kami jadi berkat buat banyak orang Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dalam apapun yang kami doakan, biarlah kehendak Tuhan yang terjadi, bukan kehendak kami. Ucapan syukur doa kami serahkan dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan sudah mengerjakan segala sesuatu yang baik dalam hidup kami. Haleluya, amin. Silakan duduk teman-teman, kita dengar pengumuman.